Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, di mana fungsi ini melanjutkan masih di materi kemarin ya, matriks relasi dan fungsi ini adalah salah satu bentuk khusus dari relasi yang kita pelajari kemarin. Secara definisi ini ya, fungsi adalah relasi biner F dari A ke B, di mana setiap elemen di A-nya itu harus dihubungkan dengan tepat satu elemen di B. Ini yang disebut dengan fungsi, dan notasinya adalah seperti ini. F.2 ya, dari domain A ke kodomain B. Ya, dari himpunan A ke B, yang artinya F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Mungkin kalian sebelumnya sudah mengenal istilah fungsi di materi aljabar ya, pelajaran matematika kalau di SMA. Kemudian atau yang kaitannya dengan kalkulus ya, yang pernah kalian pelajari, ini fungsi yang dimaksudkan adalah sama, cuma kita akan mengambil sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat lebih dalam lagi berasal dari mana fungsi ini ya. Jadi secara istilah dia disebut juga sebagai pemetaan atau disebut juga sebagai transformasi. Dan himpunan A ini disebut dengan himpunan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Istilahnya masih sama seperti yang kita gunakan pada materi relasi. Dan himpunan B ini disebut dengan istilah daerah hasil atau kodomain. Ya, masih sama dengan relasi ya, istilah tersebut. Atau bisa pula fungsi itu kita tulis seperti ini. Mungkin kalau kalian lebih familiarnya adalah F dalam kurung X sama dengan X kuadrat, misalnya seperti itu ya. Itu adalah fungsi yang memang sedang kita pelajari ya. Cuma beda sudut pandang dalam mempelajari fungsi untuk kali ini. Nah, di mana A-nya ini adalah pre-image dan B-nya adalah image. Ini istilah ya. Istilah untuk menunjukkan bahwa A itu adalah pre-image dan B adalah image, hasilnya ya, hasil dari pemetaan dari elemen A. Kemudian selanjutnya ini, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F itu disebut dengan jelajah atau range. Jadi bedanya kalau kodomain itu seluruh himpunan B ini. Tapi kalau range itu hanya kita kumpulkan elemen-elemen yang menjadi hasil peta dari fungsi F. Ya, jadi tidak seluruh yang ada di himpunan B masuk ke range, tergantung ya, tergantung apakah dia hasil pemetaan atau bukan. Kalau bukan berarti dia tidak masuk kategori range, tapi dia tetap berada di kodomain. Nah, ini intinya ya. Jadi fungsi ini adalah relasi yang khusus. Khususnya apa? Ada dua syarat. Yang pertama, tiap elemen di himpunan daerah asal atau domain itu harus dipetakan oleh F. Kemudian yang kedua, bahwa setiap elemen pada himpunan daerah asal itu harus dihubungkan dengan tepat satu elemen di himpunan daerah hasil. Kalau secara matematika disebutnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada relasi A, B dan A, C, pasti B-nya sama dengan C, alias dia adalah satu elemen yang sama. Lebih jelasnya saya akan tulis di sini. Jika kita punya fungsi, misalnya kita punya fungsi F, di mana F-nya ini memetakan dari himpunan A ke B. Kemudian saya gambarkan di sini diagram Venn-nya. Ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B. Dan di himpunan A misalnya saya punya 4 elemen. Apapun itu. Sedangkan yang di B saya punya 6 elemen. Misalnya seperti ini ya. Nah, fungsi F itu adalah memetakan dari A ke B tadi. Ini adalah fungsi F. Himpunan A ini yang disebut dengan domain. Dan himpunan B ini yang disebut dengan kodomain. Ya. Kemudian misalnya hasil pemetaannya seperti ini. Misalnya dari elemen yang ini ke sini
Ya, jadi keempat elemen ini saya petakan dengan F. Misalkan ini hasilnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini perhatikan bahwa di himpunan A itu semua elemennya punya pasangan di himpunan B. Semua himpunan A itu dipetakan terhadap himpunan B. Semuanya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi syarat fungsi ya, yang pertama tadi semua himpunan di A itu dipetakan. Kemudian syarat berikutnya adalah dari himpunan A, dari domain ini tidak boleh ada yang satu elemen dipetakan ke dua hasil peta, atau secara bahasa sederhananya dia mendua gitu ya dari himpunan A-nya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi syaratnya yang disebut dengan fungsi ya, ciri dari fungsi. Pertama, semua elemen A dipetakan, harus semua, tidak boleh ada yang tidak dipetakan. Kemudian yang kedua, secara bahasa sederhananya tidak ada elemen di domain, ini maaf, semua elemen di domain ya, di domain. Tidak ada elemen di domain yang dipetakan dua kali atau lebih. Alias dia tidak boleh mendua gitu ya, hanya boleh dipetakan sekali saja dan terhadap satu saja, maksudnya terhadap satu elemen saja di B gitu ya. Jadi ini tadi syarat fungsinya. Jadi kalau saya misalnya punya fungsi, punya relasi, kan tadi fungsi itu adalah relasi khusus ya. Misalnya saya punya relasi R, misalnya bentuknya seperti ini. Ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Kemudian ini dipetakan, direlasikan gitu ya, menggunakan relasi R. Misalnya ini adalah relasi R-nya. Nah, ini dia kategorinya adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Misalnya ini ya, relasi R. Kenapa bukan fungsi? Karena ini ada satu elemen yang dia tidak dipetakan. Karena syaratnya tadi adalah semua elemen itu harus dipetakan. Jadi ada satu saja yang tidak terpetakan, tidak dipetakan, maka dia menjadi bukan fungsi. Ya, dia relasi biasa. Kemudian misalnya saya punya lagi relasi S di sini. Sama ya, saya punya dua himpunan A dan B. Misalnya ini adalah hasil relasinya. Nah, ini pun juga bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena dia melanggar syarat yang kedua, yaitu tidak ada elemen di domain yang dipetakan dua kali atau lebih. Dan elemen pertama ini dipetakan dua kali kan ya. Dipetakan terhadap dua elemen di B. Nah, ini yang membuat dia bukan fungsi. Lalu bagaimana kalau kondisinya justru di sini yang mendapat dua, seperti yang ini kan, elemen yang ini dia mendapat dia hasil peta dari elemen yang kedua dan elemen yang keempat. Ini tidak masalah, tidak membuat dia menjadi bukan fungsi. Dia tetap fungsi ya. Jadi boleh kalau misalnya saya gambarkan lagi.
Misalnya sederhana seperti ini, kemudian saya buat relasinya seperti ini. Nah, ini dia adalah fungsi. Ya, karena memenuhi dua syarat yang tadi. Yang ini. Semua elemen di domain dipetakan. Tiga-tiganya ini dipetakan. Kemudian, tidak ada elemen di domain yang dipetakan dua kali atau terhadap dua elemen gitu ya. Terhadap dua elemen atau lebih. Dua aja nggak boleh gitu ya. Nah, ini di sini semuanya masing-masing adalah sendiri-sendiri kan ya. Sekali-sekali saja dipetakannya. Gitu ya. Walaupun di sininya ada yang mendapatkan satu elemen, ada yang hasil peta dari elemen ke-1 dan kedua. Ini tidak masalah, karena yang kita consider, yang kita pertimbangkan, yang kita perhatikan dari menentukan fungsi atau bukan adalah bagian dari kodomainnya. Bagian dari domainnya. Apakah semua elemen dipetakan? Apakah setiap elemen itu tidak dipetakan lebih dari 2? Itu yang kita perhatikan dari menentukan apakah dia fungsi atau bukan.